Kita ketemu lagi. Saat ini kita akan membahas tentang jalur nyeri dan proses apa saja yang terjadi dari reseptor hingga sampai di otak. Seperti yang kita tahu, untuk definisi nyeri sendiri seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu definisi nyeri tersebut, kalau kita lihat itu nyeri itu bersifat subjektif, di mana tiap orang mempunyai respon yang berbeda terhadap rangsangan yang sama. Sebelum kita membahas tentang proses apa saja yang terjadi, kita perlu mengetahui neuroanatominya, di mana nyeri merupakan bagian dari sensorik yang tipenya protopatik. Jadi kita harus tahu dulu jalurnya. Dari rangsang sampai ke otak, itu dia akan melewati 3 tingkat neuron, di mana untuk neuron tingkat pertama, atau saya juga sebutnya neuron pertama, itu dari reseptor dia akan menuju ke cornu dorsalis. Di sini rangsang akan melalui saraf perifer, kemudian akan menuju ke radix, di mana di radix tersebut ada namanya ganglion radix dorsal, atau disitulah tempat badan sel berada. Kemudian dia akan masuk ke cornu dorsalis. Itu merupakan tingkat pertama. Selanjutnya untuk neuron tingkat kedua, itu dari cornu dorsalis dia akan menuju ke talamus. Jadi setelah dia bersinaps di cornu posterior, neuron kedua tersebut dia akan menyilang setinggi segmen tersebut. Setelah dia menyilang, dia akan masuk ke traktus dari spinothalamikus lateral, dan itu akan naik dan menuju ke talamus. Nah, di talamus dia akan bersinaps kembali ke neuron tingkat ketiga atau neuron yang ketiga. Di sini setelah dia bersinaps, dia akan menuju ke korteks. Jadi ini kita harus tahu terlebih dahulu. Kita sekarang akan membahas tentang proses yang terjadi. Di sini ada 4 proses, yaitu yang pertama adalah proses transduksi. Proses apakah itu? Itu proses setelah kita kena trauma atau kita ada luka, maka jaringan yang luka tersebut dia akan melepaskan mediator inflamasi seperti 1 prostaglandin, kemudian yang kedua histamin, dan ketiga adalah bradikinin. Nah, proses transduksi ini adalah proses perubahan dari proses kimia diubah menjadi proses listrik atau menjadi impuls listrik yang nantinya akan dihantarkan oleh saraf. Untuk yang proses kedua adalah transmisi. Di sini impuls listrik yang ada, yang terbentuk tadi itu akan dihantarkan lewat serabut saraf menuju ke cornu dorsalis. Di sini serabut sarafnya ada 2 untuk nyeri. Yang pertama adalah serabut tipe C dan juga serabut T. Kalau serabut tipe C, di sini serabut sarafnya tidak bermielin, jadi hantaran sarafnya lambat. Sedangkan untuk T dia bermielin, sehingga daya hantar impuls listriknya akan lebih cepat. Yang ketiga adalah proses modulasi. Di sini setelah impuls dari saraf perifer masuk ke cornu dorsalis melalui radix posterior tersebut, tidak semua impuls tersebut akan dihantarkan ke otak. Dia akan mengalami inhibisi. Jadi inilah sebabnya kenapa tiap orang akan mempunyai respon yang berbeda terhadap nyeri. Karena inhibisinya tiap orang akan mengalami beda-beda. Yang keempat adalah persepsi. Di sini impuls listrik yang dari cornu dorsalis akan dilanjutkan menuju ke korteks postcentralis. Setelah sampai ke korteks inilah, maka kita akan mempersepsikan nyeri tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tahu untuk jalur nyeri dan juga proses apa saja yang terjadi dalam jalur tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. See you.